Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM D1A1211058. Saya dari kelas B Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Pancasila, materi yang ke-11, yaitu dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, seperti yang kita ketahui, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dan tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara terdapat beberapa bagian, di mana yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana yang diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu seorang perumus Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang Pemasyarakatan P-4. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini tentu akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, di mana unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut ini. A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatnya isi kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pergantian rezim yang berkuasa menerapkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terbabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Nah, itulah penjelasan dari materi Pancasila saya yang ke-11.